Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Berkah dalam. Tuhan menyertai kita dengan apapun situasi yang sedang kita hadapi. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika seorang ahli kitab berdiri hendak mencoba Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabanmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudahnya menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatilah dia, dan jika engkau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, yang saya renungkan dalam bacaan Injil pada hari ini adalah, apakah kita sungguh mengasihi Allah? Apakah kita sungguh mengasihi Allah dengan segenap pikiran, dengan segenap perkataan, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita? Kalau kita mengatakan iya, pertanyaan berikut, apakah kita sungguh mengasihi sesama yang ada di sekitar kita? Mengasihi Allah harus diwujud nyatakan dalam sikap mengasihi sesama. Bagaimana mungkin kita mengasihi Allah kalau kita menyakiti hati orang lain? Bagaimana kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah, tapi kita menutup mata terhadap penderitaan begitu banyak orang yang ada di sekitar kita? Maka Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi Allah dalam diri sesama, dengan mengasah hati kita, agar hati kita terus berbelas kasih terhadap penderitaan begitu banyak orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, siapakah sesama manusia? Siapakah sama manusia? Ada begitu banyak orang yang menderita. Dalam keluarga pun ada yang sedang menderita karena tutur kata sikap kita. Maka mari
Kita berjuang untuk memberikan seluruh perhatian kita seperti orang Samaria yang murah hati. Dia dianggap orang berdosa, tapi dia pertama-tama yang melakukan kebaikan, bukan para imam dan orang-orang yang mengerti kitab suci. Mereka melewatinya dari seberang jalan, tapi tidak dengan orang Samaria. Dia mengasihi Allah dalam perbuatan terhadap sesamanya, sekalipun dia dianggap orang yang paling hina, orang yang tidak mengenal Allah. Tapi dia orang yang pertama-tama melakukan kehendak Allah. Mari kita tidak sekedar pergi ke gereja berdoa, tapi kita wujud nyatakan itu dalam menolong sesama yang ada di sekitar kita. Seperti orang Samaria, dia memberikan seluruh hidupnya, perhatiannya, yaitu minyak. Dia jalan, dia tuntun keledai, orang ditaruh di atas keledai. Dia bawa ke tempat penginapan, minta orang untuk merawat. Kalau uang kurang dia akan mengganti. Dia memberikan seluruh perhatian pada orang yang menderita. Ini yang patut kita contohi. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum beriman yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Bantulah kami semua Tuhan, agar selalu menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Jauhkan kami dari sikap sombong, menganggap rendah orang lain. Tapi beri kami hati yang mampu melihat penderitaan orang dan mengambil langkah untuk membantu mereka. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu mengingatkan kami untuk mengasihi Engkau dalam diri sesama kami. Buatlah kami untuk mau mengampuni orang lain. Buatlah kami juga untuk mengasihi orang lain seperti Engkau mengampuni dan mengasihi kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.